Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih berada di bulan yang agung, bulan yang dimana Nabi SAW menyebutkan bulan dimana amal-amal kita akan diangkat. Turfa'u fihi al-a'mal, kata Nabi SAW, di bulan Sya'ban, bulan dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat amal-amal soleh kita. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Dan kita masuk ke al-kabiratur rabi'ah, dosa besar yang keempat, yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat. Ya. Perkara ini jamaah kalau kita perhatikan menjadi perhatian besar bagi ulama kita, sehingga kita perhatikan kalau kita lihat kemarin dosa besar pertama adalah syirik, dosa besar yang kedua adalah qatlun nafs, membunuh, kemudian dosa besar ketiga adalah sihir. Nah, dosa besar keempat kalau kita lihat bagaimana para ulama menempatkan ini pada dosa-dosa yang awal-awal. Kalau kita lihat mainkan setelah syirik, setelah membunuh, setelah sihir, kemudian dosa meninggalkan sholat. Karena kita dapati bapak-bapak, ibu, banyak orang yang mengaku dirinya muslim, namun begitu mudah meninggalkan sholat. Tidak ada rasa bersalah, tidak merasa sempit dadanya, tidak merasa berat, ya, tidak merasa berat meninggalkan sholat. Ya, bahkan kita dapati ada orang yang sama sekali tidak pernah sholat, ya, meninggalkan sholat secara keseluruhan. Sholat Jumat nggak pernah, bahkan sholat Idul Fitri, Idul Adha juga nggak pernah. Ya. Nah, kenapa? Karena mereka di antara sebabnya, Bapak Ibu, tidak mengenal kedudukan sholat. Mereka tidak memahami atau mengenal keutamaan dan kedudukan sholat di dalam agama kita. Kemudian penyebab yang kedua, tidak tahu tentang akibat. Nah, ini yang paling penting nih. Tidak paham, tidak memahami apa akibat, hukuman, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Oleh karenanya kita dapati dalam rukun Islam sesudah syahadat sholat. Ya. Agama kita ini kan tegak di atas 5 rukun, Bapak Ibu. Dan kalau kita perhatikan, agama ini terdiri dari berbagai macam jenis-jenis ibadah. Ada para ulama membagi 3 jenis ibadah kita. Ada ibadah yang sifatnya badlul mahbub, memberikan sesuatu yang dicintai, menyerahkan, ya, atau memberikan sesuatu kepada orang lain dari sesuatu yang paling kita cintai. Di antaranya apa? Ya, mengeluarkan zakat, bersedekah. Nah, itu contoh yang pertama. Jadi sesuatu yang kita cintai kita keluarkan. Nah, dan ini berat bagi sebagian orang karena tabiatnya manusia mencintai sesuatu yang ada pada dirinya. Ya, di antaranya harta. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid.
Ini yang pertama. Yang kedua, ada ibadah yang sifatnya kafun anil mahbub, menahan diri dari sesuatu yang dicintai. Ada ibadah yang sifatnya menahan diri. Dari apa yang kita menahan diri? Dari perkara yang dicintai oleh hawa nafsu. Contoh dari ini adalah apa Pak? Ibu? Berpuasa. Ya, saum Ramadan sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan. Ya. Nah lihat, jemaah, ini juga ibadah. Sebagian orang tidak kuat menahan keinginan syahwatnya. Ya, ketika syahwatnya tergoda, lalu ada kesempatan, dia sulit untuk mengendalikan syahwatnya. Apalagi sesuatu yang sangat dicintainya, disenangi oleh hawa nafsu. Ya, nah, maka menahannya itu ibadah. Nah, jadi Allah Ta'ala memberikan kepada kita beban ibadah dengan begitu banyak pintu-pintunya, ya, jenis-jenisnya, macam-macamnya. Karena manusia juga memiliki tabiat yang berbeda-beda. Coba kalau kita bayangkan ibadah cuma satu jenis, Pak, ya, kita akan bosan. Ya, jenis yang ketiga, ijhadul badan, bersungguh-sungguh dengan anggota badan kita. Nah, di antaranya adalah sholat, di antaranya jihad, di antaranya haji, tawaf, sa'i, melontar jamarat. Nah, ini kalau kita perhatikan kata Allah, ibadah yang disyariatkan kepada kita tidak lepas dari jenis-jenis ini. Ya. Bahkan ada juga yang membagi dengan apa? Ada ibadah badan, ada ibadah hati, ada ibadah lisan, dan ada ibadah harta. Ya, masing-masing pintu ini berbeda-beda. Ya, kalau kita bandingkan dengan agama-agama sebelum kita, agama Yahudi dan Nasrani, mereka tidak banyak disyariatkan. Ya, bahkan kita ini ada namanya ibadah yang sifatnya muamalah, bukan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada ibadah yang juga ibadah yang sifatnya muamalah, seperti memberi nafkah, ini juga ibadah. Birrul walidain, ini juga ibadah. Berbuat baik kepada tetangga, ini juga ibadah. Ya. Nah, oleh karenanya alhamdulillah, jadi kita tidak bosan ya. Seperti coba Pak, bandingannya kalau sapi itu kan makan cuma rumput Pak, tapi bisa menjadi besar tuh. Dari kecil, sejak dari bayi sapi makan cuma rumput Pak. Ya, nggak ada variasinya, nggak pernah makan toge, mentega, roti, nggak ada. Satu jenis, tapi bisa besar, badannya berat, sampai berkilo-kilo. Tapi alhamdulillah, coba kalau kita manusia, dan ini Allah sanggup memberikan kita makanan satu, tapi bisa besar gede, sebagaimana Allah sanggup memberikan satu. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita makanan yang begitu banyak jenisnya, rasanya. Ada yang asin, ada yang manis, ada yang asam, ada yang pedas. Coba kalau satu rasa, ini subhan, ada yang masya Allah, ada yang minuman, ada yang sifatnya makanan, tumbuh-tumbuhan juga, buah-buahan yang bisa dimakan, mungkin ribuan yang jenisnya. Ya, bahkan satu jenis saja udah beda-beda, ada pisang ini, ada pisang itu, macam-macam tuh. Subhanallah ya, dengan nikmat Allah supaya kita gak bosan makanan. Ya, nasi juga Pak, ada nasi lemang, ada nasi kapau, ada nasi Pak, nasi liwet, nasi uduk, macam-macam. Ya, ada nasi kemuli. Subhanallah. Nah, demikian juga ibadah. Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kita berbagai macam jenis-jenis ibadah. Yang mungkin kita ada yang lebih hati kita lebih condong kepada ibadah itu tanpa meninggalkan ibadah yang lain, maksud saya. Tapi maksud saya ada orang yang suka sekali bersedekah. Tapi kalau puasa sulit. Dia suka mengeluarkan, tapi kalau menahan diri berat. Sebaliknya ada yang rajin puasa Pak, Senin Kamis, tapi kalau untuk bersedekah ya kurang. Oh, sebaliknya ada yang kuat di badan, dia sholat rajin, sholat setiap malam dia bangun. Nah, tapi kalau untuk suruh sedekah kurang. Nah, setiap orang memiliki kecondongan, tabiat jiwa yang berbeda-beda. Ya. Maka alhamdulillah pintu-pintu surga juga banyak ya, Pak. Pintu surga terbaik ya tentu
melaksanakan semua yang tadi. Tapi kata Nabi, kalian akan masuk surga dari pintu, salah satu pintu. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang yang masuk dari semua pintu? Abu Bakar bertanya, kata Nabi, ada. Saya berharap engkau, wahai Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu rajin bersedekah, rajin sholat malam, jihadnya juga Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan, dari pintu mana saja yang kau sukai. Termasuk ibu-ibu yang soleha, ya. Ibu bisa masuk dari semua pintu. Karena Masya Allah, diantara Allah Ta'ala memuliakan ibu yang berbakti kepada suaminya, tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian dia berpuasa Ramadan dengan baik, dia menjaga harga dirinya, 4 syaratnya itu, menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak hadir. Maka Nabi mengatakan ia dipersilahkan masuk surga dari semua pintu yang dia sukai. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya pertama tadi kita bahas dulu, banyak orang tidak mau sholat gara-gara tidak tahu kedudukannya, fadilahnya apa, keutamaannya apa sih sholat, capek-capek doang. Ya, toh saya sholat, saya nggak sholat, rezeki saya masih lancar, ya, sehat badan saya walaupun saya nggak sholat. No, orang yang sering sholat sakit-sakitan. Ini banyak ada syubhat di kepala sebagian orang, ya, sehingga ini namanya istidraj. Istidraj apa sih Pak? Ya, istidraj itu nikmat Allah kepada seseorang yang suka bermaksiat. Jadi Allah Ta'ala memberi nikmat kepada orang yang rajin bermaksiat. Itu namanya istidraj. Sehingga Allah menangguhkan hukumannya, tapi terus dibiarkan dia dengan dosanya. Suatu ketika nanti Allah Ta'ala berikan azab, tidak sempat dia bertobat, dan itulah namanya istidraj. Ya, nah ini. Mereka menyangka bahwasanya Allah Ta'ala meridhoinya. Buktinya walaupun saya nggak sholat, rezeki saya banyak. Dia menyangka harta adalah bagian dari keridhaan Allah. Tidak. Kalau harta adalah bagian keridhaan, tentu Fir'aun, Qarun tidak dikasih harta, Bu. Semua orang kaya, banyak orang-orang yang kafir kaya. Karena Allah Ta'ala bukan menjadikan kekayaan sebagai bukti keridhaannya. Allah Ta'ala katakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau dikasih harta, dia mengatakan Robku telah memuliakan. Coba. Ini bukan ya. Jadi ingat, kalau ada orang kaya itu bukan bukti bahwasanya dia sedang diridhoi Allah. Bukan kemuliaan, bukan bukti. Itu bukan tanda. Tapi diantara tanda apa? Adalah orang yang diberi taufik untuk beramal soleh. Di antaranya menuntut ilmu. Ini diantara tanda orang yang dikehendaki kebaikan kepada dirinya. Nah, karena sebelum kita masuk ke dalil-dalil di sini, Syekh Al-Imam Al-Zahabi menyebutkan banyak sekali dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah maupun perkataan para salaf tentang dosa, ya, meninggalkan sholat ini. Tapi kita lihat dulu yang pertama, kedudukan sholat, ya Bapak Ibu. Mungkin kita ulang-ulang agar kita semakin, ya, tidak apa-apa, ya. Sebagaimana kita tahu jamaah, ya, pertama sholat ini salah satu rukun Islam. Jadi Islam itu kata Nabi, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Syahadatain, kemudian menunaikan salat. Kemudian wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat, wal haji, kemudian menunaikan haji, kemudian wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu, ada khilaf ulama. Apakah meninggalkan salah satu saja itu bangunan Islam orang akan runtuh, alias dia sudah kafir? Yang menjadi kesepakatan ulama adalah meninggalkan rukun yang pertama. Itu sepakat. Siapa yang tidak mengucapkan syahadat, maka dianggap telah kafir atau kafir, bukan Islam. Ini sepakat ulama, ya. Kemudian yang menjadi perselisihan 4 yang tersisa: sholat, zakat, puasa, dan haji. Apakah meninggalkan salah satu dari 4 ini juga
menyebabkan bangunan Islam kita runtuh atau tidak? Nah ini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan jika ada salah satu tidak melakukannya atau enggan melaksanakannya, maka dia telah rusak atau telah runtuh bangunan Islam. Ya. Yang kedua ada yang mengatakan sholat dan puasa. Ya. Saya ulang ya Bu ya. Yang disepakati ulama syahadat. Sepakat itu. Kalau ada yang tidak bersyahadat berarti dia kafir. Nah, yang jadi perselisihan ulama adalah 4 rukun Islam yang tersisa. 4 ini. Nah, pendapat yang pertama mengatakan ya, jika ada salah satu yang dia tinggalkan, maka dia telah kafir. Entah dia tidak berhaji, entah dia tidak mengeluarkan zakat, atau dia tidak mau puasa Ramadan, atau dia tidak sholat. Maka kalau satu saja dia tinggalkan, maka telah runtuh bangunan Islam. Ya. Nah, yang pendapat yang kedua mengatakan sholat dan puasa. Sholat dan zakat. Karena Allah Ta'ala sering kali mengadakan, ya, aqimus sholata wa atuz zakata. Ya. Jadi dua itu. Kalau sholat dan zakat baru dia kafir. Kalau tidak haji, tidak puasa, tidak sampai kafir. Ada yang, ini pendapat yang keberapa itu? Yang ketiga mengatakan sholat saja. Ya, sholat saja. Jika dia meninggalkan sholat, maka dia telah meninggalkan atau meruntuhkan bangunan Islamnya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Rinciannya banyak, detailnya banyak. Nah, kita akan bahas nanti. Tapi yang jelas Bapak Ibu lihat bagaimana syariat menjadikan sholat merupakan pokok agama. Rukun agama yang paling pokok yang sesudah syahadat. Ya. Maka Nabi SAW katakan Rasul Amri al-Islam. Pokok agama itu adalah Islam. Artinya seluruh urusan ini adalah pokoknya adalah Islam. Pokoknya adalah agama, ya. Seluruh urusan kita ini, mau dunia apa segala macam, yang menjadi pokok yang harus kita selamatkan dan kita jaga agama. Yang sampai hilang. Ibarat pebisnis, pemodal pedagang, modal utama adalah agama. Maka jangan sampai hilang. Kalau orang sudah kehilangan modal berarti bangkrut. Modalnya habis ya bangkrut. Nah, semua itu dalam urusan apapun kita, agama harus kita nomor satukan. Dan Islam harus kita nomor satu, menjaga agama. Makanya orang berjihad membela agama. Ya toh? Sampai dia terbunuh tidak mengapa. Yang penting dia membela agama. Karena agama adalah ya perkara yang paling pokok. Ya Pak ya. Saya beberapa saat dihubungi suami istri yang masih muda, ya, konsultasi tentang pekerjaannya. Ya, dalam pekerjaannya dia adalah seorang suka bikin semacam advertising gitu. Terus dalam advertisingnya itu ada gambar-gambar wanita buka aurat. Lalu kadang-kadang kliennya adalah ya perusahaan-perusahaan yang di dalamnya ada hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti riba, seperti menjual hal yang dilarang oleh agama. Lalu saya bilang ya tidak boleh. Ya namun ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya terkadang ya demi saya bilang agama harus nomor satu, tapi Ustaz kami juga butuh uang. Jadi semua orang butuh uang. Bukan berarti menghalalkan segala cara. Ya, saya bilang selamatkan agama lebih utama diselamatkan daripada dunia. Ya kalau antum meninggalkan itu terus kemudian nggak kerja. Nah ini Pak. Nah kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan wa umuduhu as-shalah. Tiangnya, pokoknya adalah sholat. Bayangkan Bapak Ibu tadi ya, Nabi mengatakan seluruh urusan ini pokoknya adalah apa? Nah, jadi pokok itu kayak macam kepala. Manusia ini kalau nggak ada tangan masih disebut manusia, ya kan? Kalau nggak punya kaki masih disebut manusia, masih bisa kemana-mana, ke pasar. Tapi nggak pernah ada orang ke pasar nggak ada kepalanya. Itu namanya apa? Sama, agama inilah yang menjadi pokok urusan kita, Pak. Selamatkan agama kita. Fitnah yang terbesar adalah fitnah agama. Makanya ada doa Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah kami di agama. Ya.
Apalagi hari ini jamaah kita dapati, masya Allah banyak sekali dalam rangka orang mencari rezeki, mencari uang, ya kadang-kadang agama tergadaikan, ya agama terfitnah, ya. Maka saya bilang selamatkan agama kita. Agama lebih utama untuk kita jaga daripada kan lima perkara yang harus kita jaga. Menjaga agama paling top, kemudian menjaga jiwa, kemudian menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Yang paling top menjaga agama. Bahkan harta diserahkan untuk membela agama. Ya. Baik. Nah, karena Nabi mengatakan urusan pokok tadi itu tegak dengan adanya sholat. Bayangkan Pak. Ya. Jadi agama ini disebut akan tegak kalau ada sholatnya. Kapan sholat tidak ada maka runtuhlah agama kita. Bangunan agama kita sudah runtuh, bangunan Islam kita akan runtuh, akan roboh. Ya. Karena itu banyak sekali perintah dengan uslub menggunakan kalimat jagalah. Ya. Maksudnya jaga itu bukan hanya sekadar melaksanakan. Ya, makna jaga itu maksudnya jaga syarat-syarat rukun-rukun tumaninah. Jaga waktunya, jaga pelaksananya dengan cara yang terbaik. Kata Allah Azza wa Jalla, "Hafizu 'alas shalawati was-shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Ya. Yani Allah Ta'ala menggunakan kata-kata hafizu. Ya. Juga ada dalam Quran, walladzina hum li shalatihim hafizun, orang yang senantiasa menjaga. Ya, karena perintah menjaga itu lebih kuat, bukan sekedar perintah melakukan. Ya. Karena kita hari ini banyak orang sholat tapi dia tidak menjaga pelaksanaannya di waktunya, misalnya dia mengakhirkan atau tidak menjaga tumaninahnya. Nah, itu sholat dengan cepat, ya, dan lain sebagainya. Karena itu juga jaga pelaksananya dengan cara terbaik. Makanya ikhwan, Nabi SAW ada larangan menyerupai binatang ketika sholat. Ya. Kapan itu? Kata Nabi SAW, kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih, yang pertama kalau kita lihat larangan seperti nakratil ghurab, burung mematok makanan. Itu tidak boleh. Nah, apa ya? Ada orang sholat tok gitu, itu tidak boleh. Sholatnya juga. Kenapa jamaah? Karena kita ini sholat adalah berdirinya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus dalam keadaan kondisi anggota badan, sikap anggota badan yang paling terbaik. Apalagi manusia ini yang makhluk Allah yang terbaik. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak-anak kita ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya dalam sholat jangan menyerupai binatang. Tidak selevel dengan kita. Kita lebih mulia dibanding binatang. Karena itu menyerupai binatang merendahkan derajat kita. Apalagi sholat adalah kita sedang berhadapan dengan Rabb kita. Tapi orang kadang-kadang nggak peduli dengan ini. Yang menyuruh, ya belum sempat sujud ruku dengan sempurna langsung berdiri lagi. Itu gitu. Apalagi jemaah, jangan engkau sujud seperti sujudnya binatang buas, ya, dengan meletakkan siku, tangan terjuntai ke bawah, tidak mengangkat seperti ini. Ini posisi malas sebetulnya. Binatang buas itu kalau sudah makan kerjanya kalau masuk gitu. Ini. Apalagi duduknya anjing, duduk ya, mohon izin, pantatnya menjulur ke lantai, kemudian tangannya ke depan seperti itu. Itu duduknya anjing, dilarang. Apalagi yang ada anaknya. Kemudian dilarang iltifat, jadi noleh kiri kanan seperti menolehnya as-sa'lam, ya, ini musang atau rubah. Kita sholat kadang noleh gini, nggak boleh. Kemudian apa lagi?
ketika salam seperti ekor kuda yang kepanasan. Khailu syumsin, kata Nabi. Ekor kuda kepanasan, jadi assalamualaikum gini, assalamualaikum gini, cuma gini kayak cepat semuanya. Tangannya ikut begini. Ini. Ya, apalagi ya? Oh, duduk, sujud, berdiri ke sujud seperti onta. Ya, tabrikul ba'ir ya. Ini ada khilaf ulama yang mana disebut menyerupai onta. Ada khilaf yang sangat kuat ya. Ada yang mengatakan yang menyelisih onta itu ya tangan dulu. Ada yang mengatakan justru yang menyelisih onta lutut dulu. Ada khilaf. Ada dua hadis yang diperselisihkan. Ada hadis Abu Hurairah yang mengatakan Nabi letakkan tangannya dulu. Hadis Wa'il bin Hujr mengatakan Nabi letakkan lututnya. Allah Ta'ala alam, ini khilaf yang kita katakan yang mereka perselisihan dalam masalah yang mana yang paling afdal. Afdaliyahnya yang mana? Ya. Karena yang jelas inti adalah Nabi menyuruh kita menyelisih onta. Onta tidak layak ditiru, karena itu binatang. Kemudian juga tidak boleh mengkhususkan tempat di masjid seperti onta yang selalu menderu di tempat yang sama. Itu apa tadi? Ya, dan sebagainya. Nah, ini di antara perintah Allah untuk menjaga sholat kita dengan cara yang terbaik. Ya. Kemudian juga ikhwan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan di antara sholat, kata Nabi, wa'alamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah, kata Nabi SAW, yang amalan terbaik kalian adalah sholat. Ketahuilah, kata Nabi, ya, khaira a'malikum as-salat. Sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Amalan terbaik sholat, Pak. Saya kira itu ya di antara kedudukan sholat. Kalau kita bahas panjang sekali, tapi kita masuk sekarang bahaya meninggalkan sholat, tarkus sholat. Yang pertama, Bapak Ibu, ini agak sedikit detail ya. Hukum meninggalkan sholat ini, pertama kita bagi dua dulu. Ada yang meninggalkan sholat karena tidak meyakini kewajibannya, dan ada yang meninggalkan sholat meyakini kewajibannya, hanya saja ia meninggalkan karena kemalasan dan ketidakpeduliannya, meremehkan. Jadi tidak sholat karena menyepelekan dan malas, meremehkan perkara sholat. Sholat nanti aja, Allah nggak penting. Jadi kalau ada rapat bisnis terus waktu sholat, biarin nanti aja. Dia lebih mementingkan bisnis daripada sholat. Ini. Ada pun yang pertama, tetap kita bahas mungkin secara singkat, karena ada orang yang tidak meyakini, Pak. Ada dua kelompok di sini, Pak. Ini luar biasa. Selalu ada dua kelompok ini. Ada kelompok dalam agama itu selalu ada kelompok yang namanya tafriq, ada yang ifrat, ada yang menyepelekan agama, dan ada yang berlebih-lebihan dalam agama. Dua-duanya keliru. Kita disuruh pertengahan. Ya. Kelompok yang menyepelekan, ya ini kelompok mengatakan, itu kan sholat hanya simbol saja. Yang penting kau baik. Itu adalah kulit, itu formalitas. Itu di zaman Nabi, seperti orang-orang liberal. Mereka ini selalu katanya agama itu yang penting esensi. Tujuannya untuk sholat apa? Tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau kau sudah baik, ngapain kamu sholat? Ini syubhanya kenceng, orang-orang liberal. Tidak usah pakai jilbab, Bu. Yang penting kau baik, sopan, itu sudah. Ngapain pelihara sempol, identitas jenggot, ngapain? Ya, itu ini liberal. Ini tidak, kalau dia tidak meyakini kewajibannya, sepakat ulama, sekali lagi sepakat, ittifaq para ulama, kafir, Pak. Dia telah keluar dari Islam. Jadi dia meninggalkan sholat juhudan, yani karena mengingkari, menentang. Ya. Nah, kelompok yang kedua yang mengingkari sholat karena menentang adalah kelompok ekstrim sufiyah.
orang-orang sufi yang mereka mengatakan sholat itu syariat. Level yang paling terendah dalam agama. Level paling tinggi itu ma'rifat. Kalau orang sudah ma'rifat maka tidak perlu syariat. Allahul musta'an. Coba lihat. Ini sufi ekstrim, Pak. Mereka makanya menjadikan dalil Khidir itu ya tidak ikut syariatnya Nabi Musa katanya, karena dia sudah tinggi, sudah ma'rifat. Kita katakan orang yang paling tinggi ma'rifatnya adalah Rasulullah SAW, tapi disebutkan Nabi SAW sampai bengkak-bengkak kakinya, Bu, gara-gara sholat. Tapi mereka jawab apa? Itu Nabi itu sholat itu contoh katanya. Tapi kita katakan mana contoh yang seperti ma'rifat seperti itu? Nah, para sahabat ya, juga tidak ada yang meninggalkan sholat. Mereka sudah tingkat ma'rifat yang paling tinggi, tapi mereka Masya Allah tidak pernah meninggalkan sholat. Perhatian mereka, bahkan Umar bin Khattab waktu dia tertusuk tertikam oleh seorang majusi ya, diingatkan sholat, dia tidak sadar, tapi ketika diingatkan sholat baru dia sadar. As-shalah ya Umar, baru dia sadar. Ketika diingatkan orang gini dia nggak mungkin, tapi ketika diingatkan sholat tiba-tiba dia sadar banget. Lalu dia mengatakan, na'am dia la halda fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Terus mereka katakan ini mana contohnya ini? Tidak boleh ada, bahkan ada orang yang merasa bisa keluar dari syariat berarti dia telah kafir. Yang di antara nawaqidul iman, pembatal keimanan adalah orang yang merasa bisa keluar dari syariat. Saya nggak perlu sholat, saya nggak perlu puasa, saya nggak perlu haji. Nah, ini kafir. Jadi dia telah menentang. Ya banyak ayat dalam Quran. Ini dua-duanya ada jemaah. Ada yang liberal dan ada yang ifrat berlebih-lebihan, sufi ekstrim. Mereka ya sudah pada sampai tingkat ma'rifat ini. Orang-orang yang rajin sholat dianggap kulit. Kau baru kulit-kulitnya aja. Ya. Tapi hadirin yang belakang Allah, nah, yang menjaga, kalau ini sepakat ulama kafir, sepakat ulama, orang yang meyakini bahwasanya sholat tidak wajib bagi mereka, tidak wajib bagi saya, tapi bagi kalian itu wajib. Kalau saya tidak wajib, maka dia telah kafir. Tidak boleh ada seorang umat Nabi Muhammad SAW yang boleh keluar dari syariat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Laukana Musa hayyan." Seandainya Nabi Musa hidup, ma wasya'il tabain, tidak ada kemungkinan kecuali dia jadi pengikut. Bayangkan sekelas Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Musa, dia hidup sekarang di tengah-tengah kita, dia tidak boleh kecuali menjadi mengikuti syariatku. Apalagi kita bukan Nabi Musa, ya tidak ada orang bisa keluar. Baik hadirin yang belakang Allah. Nah, yang jadi perselisihan ulama adalah mereka yang meninggalkan sholat karena dari takasuran, tahawunan, yang malas, menyepelekan. Nah, ini ada 3 keadaan. Para ulama berselisih pendapat dengan 3 keadaan. Mereka dari sini. Yang pertama, ada yang mengatakan meninggalkan satu saja sholat, maka ia telah kafir. Jadi kalau ada orang nggak sholat asar nanti, maka dia telah kafir. Ini Masya Allah. Nah, yang kedua, yang dimaksud meninggalkan sholat kufur adalah meninggalkan secara kulliyah, total. Ya. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, jadi yang kafir itu adalah mereka yang total meninggalkan sholat. Tidak sholat Id, tidak sholat Jumat. Ya. Dan ini yang memang ya berarti memang tidak peduli dia dengan agama. Nah,
Kemudian yang ketiga ikhwan adalah ya tadi dirinci oleh para ulama. Ya, kalau meninggalkannya misalnya sholat 5 waktu, dia 3 sholat dia tidak lakukan, nah ini termasuk orang yang meninggalkan, artinya nggak peduli. Tapi kalau mungkin dalam seminggu mungkin ada 1 kali 2 kali sholat, ya, nah maka Allah Taala alam ini tidak sampai pada, jadi dirinci oleh para ulama kalau sampai meninggalkannya secara total, atau mungkin dia sholat tapi jarang banget. Ini yang orang yang masuk dalam kategori i'rad, tidak peduli, berpaling dari agama. Orang begini ada banyak Pak, nggak peduli dengan agamanya, nggak peduli hal-hal. Dia antara nggak peduli ibadah sholat, tapi dia muslim. Nah ini yang dipersiskan juga ulama. Nah jadi 3 pendapat, Bapak Ibu, meninggalkan total atau meninggalkan satu saja, atau kita lihat ditimbang. Karena itu Allahu a'lam, ini yang dipilih Syekh Utsaimin bahwasanya kalaulah meninggalkannya tidak total, ya, dan ini yang kebanyakan terjadi, ya, maka Allahu a'lam dia tidak sampai kafir, ya, namun apa namanya, dia adalah dosa besar yang lebih besar dosanya dibanding apapun, ya, dibanding berzina, dibanding minum khamar, mencuri, itu lebih besar dosanya. Wallahu ta'ala alam. Ini khilaf ulama. Nah, kemudian juga ikhwan, mereka juga berselisih. Kalau kita lihat ya ikhwan, tentang, jadi kalau kita lihat yang meninggalkan secara total, ya, meninggalkan secara total, tadi ada khilaf ulama. Yang luar biasa, yang aneh, dua-duanya kelompok mengatakan jumhur, mayoritas. Jadi yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, dia bersyahadat tapi dia nggak pernah sholat. Ada yang mengkafirkannya, mereka menganggap pendapat ini pendapat mayoritas. Sementara kalau kita perhatikan juga yang mengatakan tidak kafir karena dia masih bersyahadat, juga mereka mengklaim adalah pendapat mayoritas. Nah kalau kita lihat, ikhwan, pendapat yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat secara total adalah jumhur dari kalangan sahabat, ulama-ulama yang salafus salih, yakni dari kalangan sahabat tabi'in. Nah yang tidak mengkafirkannya itu jumhur dari kalangan ulama mutaakhirin, dari kalangan madzhab, 4 mazhab. 3 mazhab tidak mengkafirkannya, Imam Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Nah, hanya ada riwayat yang lain menunjukkan bahwa Imam Ahmad mengkafirkan. Imam Ahmad mengkafirkan orang yang meninggalkan sama sekali sholat. Nah ini azani Allah wa iyyakum. Jadi ini pokok permasalahannya, ya. Adapun yang tadi kita tinggalkan, orang yang sesekali meninggalkan sholat, dia tetap punya kepedulian kepada sholat, cuman mungkin dia dikalahkan oleh kesibukan, dikalahkan oleh rasa capek, dikalahkan oleh ya tadi, namun dia tidak terus-menerus melakukannya, maka Allahu a'lam ini tidak sampai, walaupun ada yang mengatakan satu aja kafir. Tapi kalau orang yang, dan ini yang banyak, dia peduli, dia yakin sholat ini wajib, cuma mungkin dia dikalahkan dengan lingkungannya, mungkin di kantor jarang orang sholat, kemudian kalau sholat harus repot, harus ke sini, lalu, nah ini tidak sampai kafir. Tetapi bapak-bapak ibu sekalian, tetap oleh ulama dikatakan dia berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, ya, bisa menjadikan sarana untuk kekufuran. Karena banyak dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan meninggalkan sholat dengan kalimat kufur. Bagi orang yang tidak mengkafirkan, kelompok yang tidak mengkafirkannya, mereka mengatakan sholat bisa menyebabkan kekufuran kalau dia terus-terus melakukannya. Bahkan lebih besar dosanya daripada berzina, lebih besar dosanya daripada mencuri, lebih besar dosanya daripada minum khamar. Namun tidak sampai derajat kafir, tapi tetap dosa besar. Ya, dosa besar. Oleh karenanya, ikhwan,
Azzalillahu wa iyyakum. Kalau kita lihat dalil-dalil yang digunakan para ulama, kita lihat ikhwan, sekedar kita ini ya, mungkin kita lihat di sini dalil-dalil yang digunakan ya, sehingga mereka berbeda pendapat tentang itu. Baik, sekarang dari Al-Quran kita lihat di buku ini, buku Imam Az-Zahabi. Pertama adalah dalil yang digunakan adalah surah Maryam. Ya, Allah Taala berfirman, "Fa khalaqa min ba'dihim khalqun 'adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya." Ya. Lalu Allah katakan, "Illa man taba wa amina wa amila shalihan." Ya. Mari kita lihat wajhud dilalah atau sisi pendalilan yang mereka yang mengkafirkan. Oh tadi yang mengkafirkan dulu Pak ya, jumhur sahabat, jama'atun minas sahabat, ya, yang meninggalkan dengan sengaja walaupun meyakini, seperti tadi Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Darda, Ali bin Abu Thalib, ya. Kemudian juga dari ulama yang tabi'un yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahway, Abdullah bin Mubarak, Ibrahim An-Nakhai, ya, dan lain sebagainya. Adapun dari yang tidak mengkafirkan adalah jumhur mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Maliki. Juga dari sebagian salaf yaitu Sufyan Ats-Tsauri, ya, Al-Imam Al-Auza'i, Muhammad bin Zaid. Nah, ini ulama-ulama yang berselisih. Nah, yang juga yang kelompok yang tidak mengkafirkan pun juga berselisih bagaimana cara hududnya, hadnya, hukumannya apa. Ya, ada di sini kalau kita perhatikan, ya, ada yang mengatakan dia tustab, ya, tustab, ya, ini diminta taubat. Ya. Kalau dia diminta taubat 3 hari atau 3 kali sholat dia tetap tidak mau sholat, maka dia dibunuh dan matinya dianggap mati dalam keadaan kafir, tidak disolatkan dan tidak dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Jadi salah satu pendapat Imam Ahmad kalau saya tidak salah. Ya. Pendapat yang mengatakan Imam Hanafi mengatakan dia diminta taubat. Kalau dia tidak taubat dipenjara sampai dia mau sholat, tapi tidak dibunuh. Ini kata-kata bunuh jangan kaget Pak, ini hukum Islam. Ini kita andaikan ini negara-negara Islam, syariat Islam, ya. Ini syariat Islam. Bayangkan jemaah sampai segininya para ulama kata dibunuh Pak, tapi diminta taubat dulu. Ini kelompok yang tidak mengkafirkan loh ya. Kalau yang mengkafirkan sudah jelas sudah itu harus di. Ya, ini dinasihati, diminta taubat. Nah, kalau tadi yang ekstrim 3 kali sholat tetap tidak mau sholat, membangkang, maka dibunuh dan matinya. Yang pertengahan Imam Syafi'i, Imam Maliki, dia diminta taubat. Kalau kemudian dia tetap tidak mau, dia dibunuh tapi tetap diperlakukan sebagai seorang muslim. Artinya disolatkan dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya, wah kalau ada papan tulis sih enak kita gambarkan ini apa perbedaan-perbedaan ini. Nah, ya, jadi mereka yang tidak mengkafirkan pun juga berbeda pendapat tentang bagaimana menyikapi mereka. Apa hukumnya di dunia? Ada 3 pendapat. Mereka mengatakan diminta taubat 3 kali sholat atau saya nggak lupa 3 hari atau 3 kali sholat. Kalau tetap dia yang nggak mau sholat, maka dia dibunuh dan dihukumi kafir. Kalau yang mengatakan tidak dikafirkan dan tidak dibunuh, tapi dipenjara sampai dia mau sholat. Kalau sudah mau sholat, taubat baru dikeluarkan. Ini pendapat Imam Hanafi. Wah, kalau di Indonesia perlu penjara ya. Kalau hukum ini diterapkan di Indonesia, supaya nggak mau sholat di penjara semua, perlu penjara kita Pak. Nah, ini hukum Islam loh Pak. Lihat bagaimana detailnya para ulama membahas ini. Ini menunjukkan dosa besar Pak. Yang kadang-kadang kita di rumah, pembantu nggak sholat, kita nggak peduli, anak nggak sholat, kita cuek, istri nggak sholat, kita nggak peduli, suami nggak sholat, ibu-ibu juga cuek, dosa.
Sampai segini pun. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu berada di tengah-tengah. Dia diminta taubat, tetap ngeyel gak sama sholat, udah dibunuh. Tapi dihukumi seperti seorang muslim, dikafani, disolatkan di masjid-masjid oleh kaum muslimin, didoakan, kemudian dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kalau Imam Ahmad enggak, diminta taubat, gak mau taubat, udah kafir berarti dia sudah. Setelah itu dia tidak boleh dimakamkan dan tidak boleh disolatkan. Ya. Tapi ibu pak, bayangkan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagaimana para ulama begitu kerasnya menghukumi mereka. Memang ada perbedaan detail sedikit, tapi menunjukkan dalil-dalil tentang meninggalkan sholat sungguh merupakan ancaman yang keras dari Allah dan Rasul, yang kadang-kadang kita anggap sepele. Ya, kan sholat Jumat, banyak orang nggak sholat Jumat. Ya. Yang anehnya di Indonesia, giliran sholat tarawih rajin pak. Sholat tarawih kan sholat sunnah. Anda nggak melakukannya juga tidak apa-apa, ya, tidak berdosa begitu. Tapi di Indonesia kalau sholat tarawih orang yang nggak pernah datang ke masjid datang semua pak. Allah alam apakah dia sholat di rumahnya atau tidak, tapi lihat mereka. Nah, giliran ya sholat wajib nggak. Baik, ikhwan, kita sekarang lihat detail dalilnya ya. Di mana letak presiden mereka ya dari membaca dalil, istinbat dalil yang berbeda-beda. Ya. Namun yang menarik ya ikhwan, para sahabat, jumhur sahabat, dan mereka adalah generasi terbaik, menghukumi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tetapi meyakini kewajibannya, mereka dikatakan telah kafir. Ya. Tapi jumhur mutaakhirin, ulama mutaakhirin dari kalangan madhab, mereka mengatakan tidak kafir. Namun ujungnya tetap kalau tidak mau sholat dia tetap dibunuh. Hanya Imam Hanafi yang agak lembek. Dia mengatakan tidak dibunuh, tapi dia dipenjara sampai dia mau sholat. Ini juga keras ya. Nah, kalau dia sudah mau sholat, dia mengakui dia salah, baru dia keluarkan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang belakang. Dari dalilnya adalah ini. Fa khalafa min ba'dihim, surah Maryam, akan datang sesudah mereka pengganti atau generasi yang jelek. Ya, ini setelah Allah Ta'ala berbicara tentang generasi para nabi-nabi, ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, memperturutkan hawa nafsu. Surah Maryam ayat 59. Wa sawfa yalqawna ghayya, mereka akan ya masuk ke dalam al-ghayy. Ya, al-ghayy ini sebagian secara ada yang menafsirkan dengan sesat, artinya kufur, dan ada yang menafsirkan sebagai salah satu lembah di dalam neraka nanti. Ada lembah namanya al-ghayy. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajhud dilalahnya di mana dari hadis ini? Dari ayat ini. Ya, di sini Allah Ta'ala sebutkan orang yang menyia-nyiakan sholat, lalu kemudian Allah gandengkan dengan mereka terancam masuk neraka. Lalu Allah katakan illa man taba, kecuali yang bertaubat, wa amana, dan beriman. Berarti orang yang meninggalkan sholat, dia dianggap telah keluar dari Islam, karena Allah Ta'ala katakan kecuali sesudah itu mereka beriman dan bertaubat. Tidaklah disebut bertobat dan beriman kecuali orang telah keluar dari Islam, ya atau tidak? Kalau mereka tidak keluar dari Islam, kenapa Allah Ta'ala katakan pengecualian mereka? Kecuali dari mereka yang meninggalkan sholat, tabah, bertobat, wa amana, dan beriman. Ya, ini menunjukkan bahwa ketika mereka menyia-nyiakan sholatnya, tidak sholat, maka mereka dalam kondisi tidak beriman. Ini wajib dilarang. Ya. Kemudian juga di antara dalil yang digunakan para ulama adalah Allah Tabaraka wa Taala menyebutkan kata Allah Azza wa Jalla, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa
ikhwanukum fiddin. Dalam surah Taubah ayat 11. Jika mereka bertaubat, lalu mereka sholat, lalu mereka melakukan zakat, maka mereka itu saudaramu dalam agama. Saudaramu dalam agama. Subhanallah, Bapak Ibu lihat. Perhatikan ya. Ya. Berarti jamaah, apa yang wajib dilalanya? Di sini Allah Ta'ala menyebutkan 3 syarat seseorang disebut saudara seiman, saudara seagama. Karena Allah katakan ikhwanukum fiddin. Kalau apa? Bertaubat, mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat. Ya. Lalu Allah katakan illa man taba, kecuali mereka bertobat. Ya, jadi syaratnya disebut saudara, ikatan persaudaraan agama itu tidak dinyatakan hilang atau lepas kalau dia tidak keluar dari agama. Ya kan? Nah, makanya kalau dia tidak sholat berarti dia telah keluar agama dan tidak boleh disebut saudara seiman. Ya. Dan sesuatu perbuatan fasik dosa tidak akan menghilangkan keimanan secara mutlak. Ya, sesuatu yang menghilangkan keimanan secara mutlak yaitulah disebut dengan pembatal keimanan. Makanya berbeda dengan misalnya membunuh. Ada hukum qisas. Kata Allah, "Faman ubiya lahu min akhihi syai'un." Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, padahal dia membunuh nih, dia harus membunuh saudara kita, kakak kita. Lalu ada namanya memberi maaf. Diberi maaf kan? Sehingga dia hanya bayar diat saja, bayar denda saja. Harusnya dikisos, Pak. Tapi kalau ada permaafan dari keluarga ahli waris, maka dia tidak. Tapi lihat, Allah Ta'ala menggunakan saudaranya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, menunjukkan bahwasanya orang yang membunuh dengan sengaja dia masih saudara kita. Tapi lihat di ayat surah Taubah ayat 11, justru orang yang tidak sholat, kata Nabi, kata Allah, kalau mereka bertobat, sholat, melakukan zakat, maka barulah dia saudara. Tapi kalau pembunuh, Allah tak katakan saudaranya, berarti masih dianggap saudara. Nah ini juga dalam Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu ya fa aslihu bainahuma. Jika ada dua orang muslim sedang bertempur, kata Allah, perdamaikan keduanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu berbeda. Padahal mereka sedang berperang, Pak, mau saling bunuh. Mereka mau saling bunuh, Pak, saling angkat pedang. Allah katakan perbaiki, damaikan di antara dua saudara yang sedang bertempur itu. Kenapa? Karena orang mukmin itu bersaudara. Tapi kalau sholat, Allah Ta'ala katakan kalau mereka sholat baru dia dianggap saudara. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jelas bahwa di sini meninggalkan sholat adalah kekufuran yang bisa menyebabkan keluarnya dari millah agama yang mulia ini. Ya. Kemudian dalil yang lain adalah ayat di dalam Quran. Allah katakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami menjadikan orang yang mujrim, pendosa, sama dengan orang yang muslim? Ya, nah, lalu Bapak Ibu yang perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara mujrim itu yang masuk neraka. Ditanya, kenapa kau masuk neraka? Mereka mengatakan, malakum bukan ayat itu, muslimin. Lalu di antara dalilnya adalah yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari ketika di mana mereka diminta untuk sujud tapi mereka tidak bisa sujud. Nah, wajh dilalanya apa? Sisi pendalilannya apa? Bahwasanya di sini Allah Ta'ala katakan Allah tidak menjadikan muslimin dengan orang yang berdosa. Ya. Dan lihat, di antara hukuman bagi orang yang berdosa itu adalah neraka. Di antaranya kenapa? Mereka tidak pernah sujud di dunia. Nah, di situ Allah katakan muslim dan non muslim. Nah, non muslim ini mujrim, kan Allah katakan kami tidak akan menyamakan muslimin dan mujrimin.
Nah, di antara sifat mujrimin yang disebutkan dalam ayat ini adalah mereka dulu di dunia tidak pernah sujud. Maka ulama mengatakan berarti orang yang meninggalkan sholat adalah termasuk mujrimin yang berhak masuk neraka. Masya Allah. Kemudian juga ayat surah Al-Mudaththir Allah Ta'ala sebutkan percakapan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Ya. Apa fi jannati yatasaalun. Mereka bertanya kepada penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian masuk neraka saqar? Yang pertama kali mereka ingat apa? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak pernah salat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang pertama kali mereka ingat di dunia perbuatannya adalah mereka tidak pernah sholat. Ya. Kemudian juga Allah Ta'ala katakan wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, taatilah Rasul, semoga kalian mendapatkan rahmat. Mendapatkan rahmat artinya mendapatkan ampunan. Orang yang mendapatkan ampunan berarti dia tidak akan masuk neraka dan tidak kekal di neraka. Berarti orang yang meninggalkan sholat maka tidak berhak mendapatkan rahmat alias dia akan masuk neraka. Waliyahulillah. Nah, ini yang dijadikan dalil kelompok ulama yang mengatakan kafir ini. Seandainya mereka sholat maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini wajib ini. Jadi Allah ka'allaka husular rahmati lahum bi fi'li hadhil amr. Allah menggandengkan, mengaitkan, mengikat rahmat Allah dengan perbuatan mendirikan salat. Kemudian juga di antara dalilnya ikhwah, Allah Ta'ala berfirman fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dalam surah Al-Qiyamah ya. Saddaqa artinya apa? Membenarkan. Ya, agama ini adalah tasdiq. Al-iman itu artinya tasdiq. Tasdiqu bil qalb ya, atau bil janan, wa iqra'u bil lisan, wal 'amal bil arkan. Ya. Nah, di sini Allah Ta'ala sebutkan ya langsung wala shalla. Wala saddaqa, dia tidak membenarkan keimanan dan dia tidak salat. Lalu Allah gandengkan dengan lawannya walakin kadzdzaba wa tawalla. Ya, ini ada di tasdiq wa ada di shalah. Ya. La saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Nah, oleh karenanya ya fakama anna islamahu yazulu bit tadrib fakadzalika yazulu bit tawalli 'anis shalah. Maka Islamnya bisa hilang dengan pendustaan karena kadzdzaba, mendustakan agama. Begitu juga dia bisa hilang dengan meninggalkan salat. Ya. Kemudian di antara dalil-dalil sunnah sini banyak juga disebutkan oleh beliau. Juga ada fawailul lil musallin. Perhatikan ibu-ibu, semua yang disebutkan celakalah adalah bukan orang yang meninggalkan sholat, tapi mereka adalah orang yang sholat tapi menyia-nyiakan. Ya, ini ancaman. Bagaimana dengan yang tidak sholat? Yang diancam dalam ayat ini fawailul lil, celakalah orang yang sholat tapi celaka. Ya, juga makna adhaus sholat, menyia-nyiakan sholat, kata para ulama tafsir bukan meninggalkan. Kalau menyia-nyiakan saja diancam dengan neraka, lalu bagaimana dengan yang meninggalkannya? Ya, siapa mereka yang dimaksud dengan sahur? Ya, para ulama mengatakan adalah mereka di antara maknanya takhirul waktu, mengakhirkan waktunya. Jadi dia melaksanakan sholat di luar waktu yang telah ditetapkan. Dia melaksanakan sholat maghrib di waktu sholat isya. Dia melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Ini yang terancam dengan wail, neraka wail. Ya. Sebagai ulama katakan sahur juga ini maknanya adalah orang yang tidak sempurna dalam melaksanakan sholat. Di antaranya adalah tidak tumanina. Nabi SAW pernah melihat ada orang sholat lalu disuruh irji.
Fasholli fa innaka lam tusolli. 3 kali disuruh ulang salat. Rupa-rupanya apa sebabnya? Adalah mereka tidak menyempurnakan salatnya. Kemudian juga Nabi pernah melihat ada orang salat cepat sekali. Apa kata Nabi SAW? "Lau mata hadza ala halihi la mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau orang ini mati dalam keadaan salatnya cepat kayak gini, maka dia mati tidak di atas millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan billah azani Allah wa yakum, juga kita lihat beberapa dalil-dalil dari as-sunnah. Di sini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian yang ada di antara kita dengan mereka adalah salat. Ya. Maka barang siapa yang meninggalkannya, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan dia telah kufur. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadis, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Hadis riwayat Muslim. Siap batas, pembatas, pemisah. Nah, kalau kemudian dianggap tidak kafir kata ulama, berarti ngapain Nabi mengatakan pembatas? Nabi mengatakan ini kafir, ini muslim, ini ada batasannya. Nah, kalau terus kemudian ini dianggap tidak kafir, kata mereka mengkafirkan, terus untuk apa Nabi mengatakan batas? Membatasi itu artinya untuk membedakan dua kelompok yang berbeda. Nah, apa pembatasnya? Kata Nabi SAW adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Juga hadis Buraidah radhiyallahu an, disebut An-Nasai, Ibnu Majah dan lainnya, Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Nah, namun ulama berbeda pendapat pada makna kafir di sini apa? Apakah kufrun akbar atau kufrun asghar? Kufur besar yaitu yang mengeluarkan dari Islam, atau kufur kecil tidak sampai meninggalkan Islam namun tetap dosa. Ini khilafnya di situ. Yang khilafnya di situ. Ya. Karena ada beberapa Nabi menyebutkan kafir tapi tidak sebutkan kafir besar, seperti kata Nabi sallallahu sibabul muslim ya fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya, membunuh seorang muslim itu kata Nabi kufrun. Ya, namun ulama mengatakan membunuh bukan kafir. Pembunuh itu tidak keluar dari Islam tapi dia dosa besar. Tapi Nabi menggunakan kufur. Nah, ini dipakai dalil bantahan oleh yang tidak mengkafirkan bahwasanya kata-kata kufur tidak selalu dibawa kepada makna keluar dari Islam. Ini perbedaan pendapat di antara mereka. Kemudian juga ikhwan azani Allah wa iyyakum, juga di sini ada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang terkenal ya, la hadza fil islami liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam, artinya tidak punya saham. La hadza itu tidak, orang itu tidak boleh mengaku sebagai seorang muslim kalau orang itu mengaku meninggalkan salat. Jangan mengaku kaum muslim kalau kau tidak salat. Itu perkataan la hadza. Maksudnya tidak punya saham. Orang yang punya saham berarti dia memiliki kepemilikan. Maka makna kalimat murid, kau tidak sholat jangan mengklaim kau orang Islam. Liman taraka shalah. Ya. Juga perkataan Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dia berkata, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghaira shalah. Mereka para sahabat tidak memandang sesuatu, ada amal ibadah dalam Islam yang meninggalkannya menyebabkan kekufuran kecuali ya salat. Ya, kecuali salat. Dan ini banyak lagi dalil-dalil yang lain sebenarnya, kawan. Azanillahu wa yakum, yang di sini ya ada beberapa, kalau itu kita bacakan semua saja ya, Pak. Kemudian dalil yang lain, kawan. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamah min amali salatuhu. Amal yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat
faqad aflaha wa anja. Kalau dia baik maka dia akan beruntung. Ya, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau salatnya rusak maka dia akan rugi dan gagal atau tidak selamat. Tidak selamat. Bayangkan bagaimana salat menjadi poin atau titik krusial yang sangat penting dalam amal-amal soleh kita di hari kiamat. Disinilah ya pentingnya salat. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, hadis muttafaqun alaih, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Lihat, Nabi mengatakan aku diperintahkan memerangi manusia sampai mengucapkan syahadatain dan mendirikan sholat. Ya, ini wajudillah berarti kalau dia tidak sholat berarti boleh diperangi. Ya, boleh diperangi. Juga ada hadis Nabi SAW, saya agak lupa matanya, kira-kira maknanya. Kata Nabi SAW, aku tidak diperintahkan memerangi musallin. Ya, aku tidak diperintahkan memerangi orang yang musallin. Berarti dia, kalau dia tidak musallin berarti dia boleh diperangi. Yang diperangi kafir. Di antara kebiasaan Nabi SAW kalau ingin menyerang suatu kaum, Nabi perintahkan sahabat untuk mendengar suara azan. Suara azan. Ini menunjukkan sahabat menganggap kalau orang tidak sholat berarti boleh diperangi. Yang boleh diperangi atau halal darahnya adalah orang kafir. Makanya jamaah, Allah Ta'ala alam yang nampak secara zahir dari saya setelah memperhatikan dalil-dalil dan juga perkataan para ulama, ana lebih condong kepada orang yang meninggalkan sholat secara total, ya, secara total adalah kafir. Karena mereka tak peduli sama sekali dengan agama. Yang di antara pembatal agama, nawaqidul iman adalah al-i'rad, berpaling tidak mau tahu. Ya, dan di antara syariat agama yang paling terbaik, ya, paling tinggi kedudukannya adalah sholat. Kalau yang sholat yang paling tinggi saya cuek apa yang lain? Ya, Allah Ta'ala ini yang zahirnya nampak pada saya. Ya, wal ilmu indallah, ilmu ada di sisi Allah Subhanahu. Ya, bagi yang meninggalkan secara total, ya, sholat Jumat nggak pernah, sholat Idul Fitri juga nggak pernah, maka Allah Allah. Ya, ini yang. Namun jamaah jumhur ulama atau ahli mazhab mengatakan tidak kafir. Cuma mereka berbeda pendapat tentang cara menanganinya. Ada yang mengatakan dipenjara sampai dia sholat, ada yang mengatakan dibunuh, diminta taubat. Kalau dia tidak taubat dibunuh. Nah, dua-duanya menyuruh bunuh, tapi yang satu tetap menganggap Islam disolatkan, yang satu mengatakan tidak lagi sebagai seorang muslim. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ya, juga ada hadis Nabi SAW di sini dari Abu Sa'id. Ada orang yang datang, ya Rasulullah ittaqillah. Wahai Rasulullah, takutlah kepada Allah. Ada orang yang berani ini, jika bakalnya Khawarij. Bayangkan Nabi di debat, ya Rasulullah ittaqillah. Ya. Wailak awalastu ahaqqa ahli al-ardi ay yattaqiyallah. Kata Nabi, celaka kamu. Bukankah aku orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah di muka bumi ini? Ya. Lalu ada yang mengatakan, masalah Khalid bin Walid, ya Rasulullah, ala adribu unuqahu. Boleh enggak saya penggal yang ini, kurang ajar dengan. Ya, bilang kau bertakwa kepada Allah. Ya, enggak sopan. Kata Nabi SAW, la la'allahu yakuna yusalli. Mungkin dia sholat. Juga ada hadis Nabi tentang pemimpin, Pak. Pemimpin, kata Nabi, ada nanti pemimpin badannya manusia tapi jiwanya syaitan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau kami mendapati pemimpin seperti itu, bolehkah kita bunuh? Tidak, selama dia masih sholat. Tidak, kata Nabi, selama dia masih sholat. Bayangkan, penjaga terakhir sholat. Karena Nabi mengatakan yang pertama kali hilang dalam agama adalah amanah. Yang terakhir apa, Pak? Sholat. Jadi kalau agama ini mau hilang lepas adalah sifat amanah yang tidak ada. Jika kita diberi amanah sebagai ini, sebagai itu, kita mengkhianati yang memberi amanah kepada kita. Maka ini berarti ikatan agama sudah mulai lepas. Yang terakhir lepas apa? Sholat.
Maka kalau orang sudah tidak sholat, maka ikatan agamanya sudah hilang semua. Ya. Kemudian hadirin, selesai kita bahas semua ini, ada ya akhwan, bagaimana agar kita sholat bisa lebih. Lihat Nabi SAW kalau menyuruh Bilal sholat, ya, beliau mengatakan, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, nyamankan hati kami dengan sholat. Nabi SAW mengatakan, ju'ilat qurratu aini bis sholat, dijadikan sholat itu penyejuk hatiku. Sebelum saya menutup pertemuan kita ini, saya ingin ini di luar ini Pak ya, tapi ini agar kita ini Pak berusaha agar kita menjadi orang yang senantiasa ya, menjaga sholat-sholat kita, karena banyak yang dari tadi. Nah, bagaimana caranya menjaga sholat adalah menjadikan sholat sebagai kesenangan hati Pak. Qurratu ain itu dalam bahasa Arab adalah kecintaan yang paling puncak kecintaan. Sesuatu yang disebut dengan qurratu ain adalah cinta yang paling sempurna dan paling tinggi. Itu adalah qurratu ain. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan anak istri dengan qurratu a'yun ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yun. Nah, salat juga seperti itu. Nah, bagaimana agar salat menjadi qurratu ain? Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sholat di rumah dia bantu rumahnya. Kata Aisyah, fi mihnati ahli. Rasulullah SAW itu kalau di rumah Pak, sebagaimana suami yang lain ikut membantu, menjahit bajunya sendiri, mengangkat air, ya, dia bantu kerja rumah tangga. Tapi kalau sudah azan berkumandang, Nabi SAW tidak mengenal keluarganya. Agungnya sholat di hati mereka. Juga para salafus saleh begitu. Di antara mereka disebutkan dalam kitab-kitab, dulu para salaf kalau lagi bekerja ada yang sedang ingin memalu martil ya, palu-palu, dia ingin palu pandengsi, dia palu, tiba-tiba terdengar azan, maka ini tangan tidak lagi mundur, tapi dia lepaskan tangannya, lalu kemudian dia mempersiapkan diri menuju salat. Bagaimana kedudukan sholat di hati mereka Pak? Beda sama kita Pak. Sholat azan berkumandang ya cuek aja, dagang ya Pak, ini. Nah, bagaimana caranya adalah jadikanlah sholat menjadi kesejukan hati kita, Pak. Ya, kesenangan hati kita. Caranya bagaimana? Nah, ini ada kitab Syekh Abdul Razak bin Badr hafizahullah taala. Saya mengutip ada 6 perkara ya agar sholat bisa menjadi qurratul ain, kesenangan hati, dan bisa menjadi raha, istirahatnya hati. Ya. Sebagaimana kita menikmati kalau kita pergi istirahat di tempat yang sejuk, kita nyaman. Nah, bagaimana sholat juga lebih dari itu. Yang pertama, kata beliau di sini adalah menghadirkan ikhlas dalam melaksanakannya. Orang kalau ikhlas nyaman Bu, Pak. Semua apa-apa yang dilakukan dengan ikhlas, berharap pahala wajah Allah Azza wa Jalla, maka akan menjadi nikmat, akan menjadi ringan. Segala sesuatu yang diikhlaskan. Saya ingatkan ya Bapak Ibu, orang Indonesia kalau mengartikan ikhlas itu ada yang keliru. Apa dia bilang? Ikhlas itu kalau tidak terpaksa. Kenapa nggak sholat Pak? Waduh, lebih baik saya nggak sholat Ustaz daripada saya terpaksa. Jadi dia mengartikan ikhlas itu kalau tidak terpaksa. Ikhlas itu kalau tidak dibayar. Nah itu, saya ikhlas mengajar di ini. Kalau dibayar, saya nggak mau, nanti saya nggak ikhlas. Tidak. Ya, ikhlas itu artinya menunjukkan, memurnikan tujuan, harapan kita hanya untuk Allah saja. Berharap pahalanya dari Allah. Ya, tidak mengharapkan pujian. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Iman wahtisaban. Itulah takwa. Yang mendorong kita untuk beriman adalah iman dan berharap. Ya, jadi ini. Jadi tidak ada yang mendorong kita untuk sholat kecuali berharap sesuatu dari Allah, berharap cintanya, berharap rahmatnya, mencari ridhonya, mendekatkan diri kepadanya. Ya, bukan kayak yang akan kita hadapi adalah Rabbul Alamin. Ya, nah, maka ini iman. Jadi ini pertama ya, berusahalah ya ketika kita sholat tujukan
ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya. Kemudian yang kedua adalah as-sidqu, kejujuran dan ketulusan. Ya. Apa maksudnya jemaah? Apa itu sih sidq? Jujur itu apa? Antara yang zahir dengan yang batin, yang nampak dan yang tersembunyi di dalam hati itu sama. Apa yang kita ucapkan dan apa yang ada di hati itu connect, pas, cocok gitu. Makanya orang munafik, ya, karena orang munafik itu orang yang menampakkan berbeda dengan yang disembunyikan. Itu orang munafik. Makanya para sahabat katakan hati-hati dengan khusyuk munafik, khusyuk kemunafikan. Yaitu apa? Engkau melihat orang seolah-olah sholatnya khusyuk, badannya masya Allah gini, tapi hatinya enggak. Itu khusyuknya orang munafik. Maka jujurlah ketika sholat, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jujur Pak. Jangan sampai kita mengatakan Allahu Akbar tapi pasar yang lebih besar, sepak bola lebih besar, anak istri lebih besar, bisnis kita, toko kita yang lebih besar. Itu gak jujur kita Pak. Ya, makanya berusaha jujur dengan iman kita Pak. Di antara yang juga jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Di antara syarat la ilaha illallah adalah as-sidq. Ya. Jangan mendusta, jangan mengatakan Allahu Akbar tapi hati kita sebetulnya tidak membesarkan. Ya, jujur tulus dalam sholat akan menjadikan hati kita akan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Jujur kita ini punya banyak dosa. Ya Allah, jauhkanlah dosaku. Itu kejujuran. Ketika kita ruku, ya, jujurlah akan kehinaan kita. Subhana rabbiyal azim. Ya. Ketika kita juga duduk di antara sujud, Allahumma ighfirli warhamni wajburni. Jujur, semua yang kita ucapkan. Jangan sampai pura-pura semua ini kita sholat. Itu yang buat kita tidak orang yang pura-pura Pak, tersiksa pengen cepat-cepat selesai, ya kan? Coba kalau sholat tarawih, ya Allah, pengen cepat. Kenapa gak jujur? Kita gak tulus melakukan sholat. Kita hanya ikut-ikutan tren orang sholat tarawih, kita sholat tarawih. Sehingga apa? Dia banyak protes kalau imamnya panjang. Ya, Sabisme aja protes, Pak ini bukan saya pernah imam tarawih. Saya baca Al-Mulk, saya bagi dua. Ya kan 30 ayat tuh, ya. 15 ayat di rakaat pertama, 15 ayat di rakaat kedua. Begitu juga 2 rakaat kedua. Ya, saya baca surah selanjutnya apa itu? Al-Qalam, dan terus itu surah juz 9 bagi 2 rakaat. Habis itu di parkiran ada ibu-ibu yang protes, Ustaz, ini bukan Masjidil Haram. Modalnya, kenapa Bu? Kepanjangan Ustaz. Tapi saya maklumi ya, biasa kita sholat cepat ya. Padahal menurut saya 15 ayat kan nggak panjang amat gitu ya. Bagaimana yang 1 juz ya? Ini 15 ayatnya udah diprotes. Nah, hadirin yang bilang Allah tuh jujur ya, antara yang zahir dan yang batin dalam semua agama, dalam semua ibadah, hendaknya kita jujur. Ya, apa yang kita ucapkan itu hendaknya diyakini ya. Dan ruhnya sholat adalah khusyuk. Gerakan dan ucapan hanya ibarat badannya. Ya, jangan sampai badan kita Pak ada seperti orang Pak datang ke pertemuan, badannya doang yang hadir, hatinya tidak ada. Nah itu. Jangan kita sampai ke masjid Pak, badan kita ke masjid tapi hati kita tidak hadir di situ. Ya, maka jujur. Nah, maka Bapak Ibu, ini mengharuskan kita untuk mentadabburi dan memahami makna-makna gerakan dan ucapan sholat. Ini yang penting Pak. Sholat itu bisa khusyuk kalau diantaranya adalah dengan mentadabburi makna, gerakan dan ucapan ketika kita sholat. Ucapan sholat ini kan tidak berubah dari kecil sampai besar Pak. Ya, beda dengan teori-teori Pak. Undang-undang kan berubah tiap pemilu. Kita lupa hafal. Nah kalau sholat dari sejak zaman Nabi sampai hari kiamat bacanya itu terus. Masa nggak hafal maknanya? Apalagi Al-Fatihah. Sebagian orang muslim nggak sampai tahu apa itu Al-Fatihah. Bapak Ibu kalau sholat baca
Al-Fatihah. Beda orang yang memahami maknanya dengan yang paham terjemahnya. Jangankan yang dua-duanya paham, tapi yang satu paham terjemahnya, toh yang satu bukan terjemahnya saja, tapi dia paham tafsirnya. Apa itu maknanya waladhdallin? Dia tahu kalau yang terjemah, oh orang sesat, tapi dia tahu apa itu sesat. Sesat apa maksudnya? Nah, orang yang memahami tafsir sesat dia tahu ad-dhallin itu oh orang yang beramal tanpa ilmu. Ya. Siapa itu al-maghdubi alaihim? Oh orang yang dimurkai. Tapi dia nggak tahu apa makna dimurkai. Oh ternyata makna yang dimurkai adalah orang yang berilmu tapi tidak diberi taufik untuk mengamalkannya. Nah, ini contoh apa itu subhana rabbiyal a'la. Apa makna al-a'la? Sifat Allah yang maha tinggi. Apa yang tinggi? Kedudukannya, sifatnya, zatnya. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang harus kita hadirkan agar sholat ini menjadi kesenangan hati Pak, agar kita adalah ittiba kepada Nabi SAW. Ya, kita sholat Pak, sallu kama ra'aitumuni. Berusahalah Bapak Ibu ya, di antara yang membuat itu tadi banyak tadi gerakan-gerakan yang bahkan menyerupai binatang-binatang yang Nabi SAW larang kita Pak. Ini butuh ilmu tentu saja Pak ya. Jadi ittiba ini adalah kaidah yang agung dalam beragama. Ya, jangan kreatif, tidak boleh inovatif dalam beribadah Pak. Agama ini sudah selesai, agama ini sudah sempurna. Tugas kita kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti, jangan menambah-nambah perkara baru. Ya. Makanya sholat kita hendaknya betul-betul Pak ya, sesuai dengan tata cara Rasulullah SAW. Hadis-hadis kita itu banyak sekali. Kemudian yang keempat, ihsan, menghadirkan ihsan dalam sholat. Apa itu ihsan? Beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Makna melihat di sini bukan melihat zatnya ya, tidak mungkin kata Nabi. Kalian tidak mungkin melihat wajah Allah di muka bumi. Di hari kiamat baru kita bisa. Tapi melihat di sini adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya dan mempengaruhi keadaan kita ketika kita beribadah. Orang yang mengenal Allah dengan As-Sami, Maha mendengar, maka itu berpengaruh kepada rasa takutnya. Allah Maha melihat, berpengaruh kepada rasa malunya. Bayangkan Pak, kalau kita dilihat oleh orang yang terhormat dalam keadaan kita sedang bukankah itu malu Pak? Nah, ini ihsan ya. Atau minimal fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya dialah yang melihat. Ya. Inilah tingkatan tertinggi dalam agama, yaitu ihsan. Ya, di antaranya adalah ketika kita sholat hadirkan. Nabi SAW mengatakan kalau engkau harus meludah, jangan meludah ke arah depan, karena engkau sedang berada di hadapan Rabb. Ya. Kalau engkau sholat, tolaklah orang yang mau melintas. Kita jangan boleh melintasi orang yang sholat Pak, karena dia sedang sibuk dengan Rabb-nya. Ya, sibuk dengan Rabb-nya. Baik, kemudian yang ke berapa tadi? Yang kelima adalah menghadirkan rasa menyadari anugerah dari Allah, merasakan nikmat dan anugerah dari Allah, itu minnatullah. Ya. Nabi SAW sholat sampai bengkak-bengkak kakinya Bu. Ketika ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau melakukan ini? Kata Aisyah radhiyallahu anha, lima tasna'u hadza, sampai bengkak kakinya Pak, saking lamanya berdirinya waktu sholat. Kata Nabi SAW, bukankah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Kita Pak biasanya ya, dengan orang yang baik dengan kita Pak, Masya Allah Pak, kita selalu ingin bertemu dengan dia. Lalu bagaimana dengan Allah saudara? Semua yang ada di muka bumi ini, kita ujung rambut, ujung kaki semua dari Allah saudara. Bahkan Bapak Ibu, kita bisa sholat, bisa duduk, bisa beribadah, termasuk ini hidayah Pak. Jangan-jangan kita ini gak merasa bersyukur Pak, kita ini lahir dan dalam keadaan muslim Pak. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Sebagian besar manusia tidak beriman walaupun engkau wahai Muhammad berusaha agar mereka semua beriman. Sebagian besar kata Nabi kata Allah Azza wa Jalla. Dan kita termasuk yang sebagian kecil. Bukankah itu nikmat Ibu Pak? Nikmat hidayah ini nikmat yang mahal. Banyak orang menyembah sapi, menyembah matahari, menyembah patung, menyembah nabi, menyembah manusia.
Alhamdulillah kita diberi taufik menyembah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini kan nikmat ini. Maka rasakan, kata Nabi, wallahi laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita akan dapat hidayah. Laulallah ma shallaina. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita enggak salat. Ma wa ma tasaddaqna, dan kita tidak bisa sedekah. Ya. Maka ya rasakan, bawa hadir ini. Hadirkan rasa syukur ketika kita salat, anugerah yang sebetulnya tidak akan mampu mencapai semua rasa syukur kita. Dan nikmatnya Pak, nikmat mata saja Pak, kalau kita mau syukuri Pak, ribuan tahun kita sholat belum tentu Pak. Nikmat telinga, nikmat Masya Allah, apalagi nikmat hidayah. Ya. Baik. Kemudian yang ke-6 ya, merasa kurang dalam beramal, at-taksir. Jadi jangan selalu merasa bangga, ujub. Itu sebabnya setiap selesai ibadah ada perintah istighfar ya. Kenapa? Karena sebesar apapun ibadah kita Pak, ya, merasa kurang dalam beramal ya, mau bagusnya apapun sholat kita Pak, tetap itu tidak akan bisa ya mencukupkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Bapak Ibu, Nabi SAW dalam satu sujudnya beliau berdoa dengan doa ini. Allahumma inni la uhsi sana'an alaik, ya Allah, aku tak mampu memujimu dengan pujian yang layak untuk Nabi pada orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Anta kama asnaita ala nafsik, engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ya. Maka Bapak Ibu jangan selalulah merasa kurang. Ya, setiap hamba menyadari akan kekurangannya dalam makanya Nabi mengatakan Nabi mengatakan kalian tidak akan ada yang sempurna istiqomah. Maka istighfar kalian. Jadi Nabi dan Allah dalam Al-Quran menggandengkan istiqomah dengan istighfar. Karena tidak ada orang yang sempurna dalam semua amalan ibadahnya. Sehingga ini akan terus menghadirkan ya, memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pertanyaan, banyak banget ya. Ustaz, bertobat, mendirikan sholat, membayar zakat, ini adalah ikhwan fiddin, saudara seagama. Bagaimana dengan Islam jamaah? Mereka sholat tapi mengkafirkan saudara-saudara muslim karena di luar golongan, apakah masih disebut saudara? Nah, ini kekufurannya bukan lagi kufur salat, tapi kekufuran dalam hal akidah, menyimpang akidah. Ya, kalau tadi jadi saya tidak tahu mereka Islam jamaah ini di antara doktrinnya, kalau saya tidak salah ya, meyakini ada salah satu guru mereka yang mendapat wahyu. Ya, dan mereka ini kelompok takfiri Pak. Mereka mengkafirkan di luar golongan yang sepemikiran. Ini berbahaya. Nah, jadi sebelum kita anggap dia duluan yang menyatakan mereka tidak suka. Ada orang datang ke rumah saya beberapa saat yang lalu. Dia ingin menikah dengan seorang akhwat. Ternyata orang tuanya mensyaratkan dia harus masuk kelompok itu. Nah, ketika saya bilang ya jangan. Justru dia yang harus kelompok kita, dia harus masuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya banyak ketemu orang yang tobat dari ini. Di Kalibata City saya sudah 10 tahun berceramah di situ. Masjid ada seorang laki-laki datang, Ustaz, saya dulu dai-nya Islam Jamaah. Alhamdulillah setelah ikut pengajian, tadinya dia kalau sholat dia tidak pernah mau sholat di belakang kita Pak. Makanya dia bilang, saya itu sholat kalau sudah selesai sholat jamaah baru saya turun Ustaz. Karena kami didoktrin tidak boleh sholat di belakang saya. Sementara dia rindu dengan sholat jamaah. Kalau dia mau pergi ke masjid dia jauh gitu. Makanya dia datang kalau sudah selesai salam baru dia masuk. Bayangkan Pak. Dia menganggap batal sholatnya kalau berimam dengan kita. Allah Ustaz. Tapi alhamdulillah dia dapat pencerahan, dia ikut pengajian. Dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Ya, ini penyimpangan dalam akidah, penyimpangan yang paling fatal ya. Ya. Jadi apakah kita boleh mengaku? Ya tidak, karena mereka menyimpang akidahnya. Maka dia dulu yang mau menyembelih kita kalau karena kita dianggap
kafir. Makanya tidak sah menikah dengan dua kelompok. Ya. Ini doktrin, ada syubhat yang sangat parah di kepala mereka. Ustaz, apakah orang yang tidak sholat tidak berhak mendapatkan warisan? Nah, kalau kita memilih pendapat yang mengatakan mereka kufur, ya, sekali lagi Pak ya, ada khilaf ulama. Kalau kita memilih pendapat jumhur sahabat bahwa mereka kufur, maka ya semua hak-hak dia sebagai seorang muslim diwarisi, mewarisi, menikahkan, dinikahi, sembelihan, semua tidak berhak. Ya. Kalau kita memilih pendapat itu, dan wallahu taala alam, saya lebih condong kepada pendapat itu. Ya, wallahu taala alam, ya, dengan segala kekurangan kami, ya, saya lebih condong kepada pendapat jumhur sahabat bagi yang meninggalkan sholat secara total ya, secara total, gak pernah sholat, gak peduli dengan sholat, sholat id aja gak pernah ya. Nah ini wallahu alam kufur. Nah kalau dia kufur maka ya semua statusnya sebagai muslim dengan hak yang melekat sebagai saudara, sebagai warisan, menikahkan sebagai wali, tidak berhak. Ustaz izin bertanya, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi, amin. Abang saya tinggal di negara non muslim, sekarang sudah lama tidak sholat. Allah Ustaz. Dan puasa ini sebabnya jemaah kita dilarang, ada larangan tinggal di negeri kafir. Ya ini, ya kecuali ada darurat seperti ada bisnis atau ada ilmu yang kita pelajari dan tidak ada ilmu tempat itu kecuali di situ. Ya. Ini karena banyak banget Pak, saya temu orang pulang dari sana berubah semua. Dia nyinyir oleh orang Islam, dia bangga dengan peradaban. Oh ini bahaya. Ya, ini nggak pernah sholat. Saya pernah umrah dengan orang yang tinggal di Inggris. Dia bilang, Ustaz, saya sudah 10 tahun nggak pernah sholat Jumat. Kaget saya. Dia dipaksa oleh orang tuanya untuk umrah, oleh keluarganya, sehingga janjian di Mekah, sekamar sama saya. Pemikirannya liberal banget Pak. Liberal, luar biasa. Ya, saya cuma bilang, Bapak kalau meninggal siapa yang mau sholatin? Kaget dia. Ya. Dan dia tinggal di negeri di agak 4 jam dari London kalau nggak salah. Baik. Nah, apa yang harus saya lakukan sebagai adik? Saya sudah sering bertukar pikiran, tapi dia selalu mencela agama Islam. Mencela ini juga sebab kekufuran, istihza, mengejek. Ya, bahkan ini tidak ada uzur, bagi orang karena keimanan melazimkan pengagungan. Saya ulang ya. Yang namanya beriman, konsekuensi dari keimanan, orang disebut masih ada iman kalau dia mengagungkan apa yang dia imani. Nah kalau dia mencaci maki, mencela syariatnya, Allah, Rasulnya, syariatnya, maka ijma ulama dia telah kafir. Waliyadzubillah. Nah, oleh karenanya ini ibu hendaknya dinasihati, terus-menerus didoakan, ya, diberi pemahaman yang baik. Mungkin ada orang yang ketiga atau seorang alim di sana. Biasanya orang kalau tinggal biasanya logikanya lebih kuat, logiknya. Coba. Nah kalau kita lihat banyak orang-orang muslim masuk Islam, orang-orang masuk Islam itu dari jalur ini. Orang Barat Pak, kalau kita lihat Pak, kalau masuk Islam baru-baru ini katanya ada pendeta Katolik yang sangat terkenal di Amerika. Itu saya lihat di postingannya Dr. Zakir Naik, ya, selalu terpercaya. Ya itu masuk Islam. Dia mengkaji Islam. Katolik terkenal sekali di Amerika. Ini lagi viral beberapa. Saya lihat di postingan Dr. Zakir Naik. Nah dia masuk Islam. Nah biasanya dia masuk Islam. Jadi kita mana yang nggak belajar agama keluar dari Islam. Mereka non Muslim belajar agama masuk Islam. Nah ini karena ada syubhat di kepala Pak. Orang yang lemah imannya pergi ke negeri kafir. Ya itu tadi. Dia nggak membawa agamanya. Dia larut dengan kebiasaan mereka. Itu sebabnya Pak ada larangan tasyabbuh. Ini dia. Tasyabbuh itu menyerupai mereka secara zahir, yang merupakan kekhasan mereka. Sehingga lama-lama akan redo dengan agama mereka, lalu dia benci dengan agamanya. Ya. Ustaz, ada orang yang sering meninggalkan sholat tapi hartanya melimpah dan keluarganya sehat semua. Ya ini istidraj.
Apa definisi bahagia itu? Tolong pencari. Ya, istidraj ini baru. Kelihatannya bahagia secara zahir, karena kebahagiaan itu hakikatnya di hati. Dan hati ini kata Imam Qayyim tidak akan bisa merasakan bahagia kecuali kalau dia dekat mengenal Allah saja. Itulah surga dunia. Inna fid dunya jannah, kata para ulama, surga di dunia itu ada surga. Apa surga di dunia itu? Surga ketika kita mengenal Rabb kita, beribadah kepada Rabb kita, berzikir kepada Rabb kita. Itu hati itu hakikat kebahagiaan. Nah, kapan hati tidak dibawa ke sana, maka itu bukan kebahagiaan. Dan ini istidraj, Pak. Itu Nabi mengatakan apa itu istidraj? Itu jika ada orang yang suka bermaksiat, nggak pernah sholat, meninggalkan perintah Allah, tapi hidupnya senang, hidupnya bukan bahagia, hidupnya berkelimpahan, itu istidraj. Ya, bahaya istidraj. Ya, kebahagiaan itu Bapak Ibu adalah di hati. Ya. Kemudian Ustaz, bagaimana? Apakah boleh saya membayar fidyah? Saya sakit mah kronis, divonis polips empedu, autoimun. Jika berpuasa lemas, pusing, seperti mau pingsan. Apakah sakit saya ini termasuk yang boleh membatalkan puasa? Nah, kalau menurut orang yang ahli terpercaya, ya kalau ibu berpuasa akan menyebabkan madarat bagi jiwa, maka boleh. Ya. Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin dalam Al-Qur'an disebutkan jika engkau sakit atau safar, ya maka boleh seseorang meninggalkan puasanya. Ya, apalagi di sini ada mah kronis. Ya. Ya, kalau tapi ini harus rekomendasi dokter yang terpercaya, bukan menurut perasaan saya, perasaan kita ya. Saya kalau puasa kayaknya tidak. Jangan sampai itu hawa nafsu kita, Bu. Jadi itu minta orang yang terpercaya, dokter, ahli. Dia periksa semua, Bu, ini kalau nggak ada makanan selama 2 jam bahaya, akan begini. Nah itu, dan membahayakan jiwa kita. Ya. Ibu, itulah agama, menjaga jiwa. Makanya boleh orang bertayamum, Pak. Ya, supaya apa? Itu tadi, boleh orang bertayamum kalau kena air bisa air. Ustaz, bagaimana? Apakah boleh saya bayar fidyah? Iya, bayar fidyah. Karena saya tidak mau membayar puasa, ya, maka fidyahnya adalah dengan setengah sok makanan, ya, atau memberi makanan yang jadi, itu saja. Itu yang lebih baik, Bu. Jadi makanan yang sudah jadi siap makan 1 hari puasa dengan memberi makan 1 orang miskin setiap hari. Boleh, tapi ingat Ibu ya, tidak boleh dibayar sebelum puasa. Ada orang sudah hari pertama puasa langsung 30 orang dia kasih makan, ini tidak boleh. Ya, dia harus membayar fidyahnya setelah lewat 1 hari baru dia, atau di hari terakhir saja dia kumpulin 30 orang kasih makan, itu boleh. Ya, ini ada orang langsung bayar, karena ada di pesantren kan, Ustaz ini fidyah orang tua saya. Saya bilang nanti terakhir Pak, setelah betul-betul dia meninggalkan 1 baru bayar. Jangan belum puasa udah dibayar sebenarnya. Ya. Bagaimana posisi saf anak kecil dalam sholat berjamaah? Nabi SAW mengatakan di belakangku adalah orang dewasa, kemudian anak kecil, kemudian perempuan. Maka posisinya adalah di belakang, paling belakang ya. Kalau anak kecil ini tidak dikhawatirkan mengganggu sholat. Ya, tapi kalau dikhawatirkan mengganggu sholat, dia lari-lari, dia teriak-teriak, ya, maka sebaiknya dia berada di samping orang dewasa atau orang tuanya. Itu lebih aman. Tapi kalau normal, maka Nabi mengatakan di belakangku orang dewasa, orang berilmu, ya, dewasa, kemudian anak kecil, kemudian perempuan. Itu. Apakah hukum perempuan sholat masjid? Boleh, tapi Nabi mengatakan yang lebih afdal di rumah. Tapi jangan dilarang. Kalau dia mau ke masjid jangan dilarang kata Nabi. Tapi Nabi mengatakan sebaik-baik sholat adalah di rumah. Lebih afdal. Jadi ibu sholat. Itu Nabi katakan kepada perempuan yang ingin sholat di Masjid Nabawi, ibu yang 1000 kali. 1000 kali sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada masjid lain. Tapi Nabi tetap mengatakan
sholat mau di rumah, lebih baik di sini. Apalagi kalau cuma di Masjid Baitur Rahim, Masjid Istiqlal, ya, dengan Masjid Nabawi Nabi tetap mengatakan di rumahmu lebih baik. Ya. Apa yang dilakukan seorang istri jika mendapatkan suaminya mempunyai pemahaman liberal? Ya ibu, masya Allah, ini ada syubhat di kepalanya. Syubhat itu dilawan dengan ilmu, Bu. Dan dua penyakit, dua senjata setan, syahwat dan syubhat. Nah, Allah Taala kasih obat. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Orang yang terkena penyakit syahwat disuruh bersabar, puasa. Orang yang terkena penyakit syubhat di kepalanya, pemahaman yang menyimpang, diminta untuk belajar, menuntut ilmu dengan benar. Itu ya, hilangkan syubhatnya dengan ilmu. Maksudnya terakhir, bila kita tidak khusyuk dalam salat, apakah dengan kita istighfar 3 kali setan akan pergi dan kita akan salat dengan khusyuk? Nah, betul Ibu, tapi bukan istighfar. Nabi SAW didatangi seorang sahabat, ya Rasulullah, saya kalau salat sulit sekali khusyuk, ada muncul ini muncul. Kata Nabi, itu syaitan. Maka menengoklah ke kiri 3 kali dengan meludah. Bukan meludah ya, tafal itu kan ada nafas itu meniup tapi sedikit. Ya ada. Ya. Kalau at-tafal meniup tapi ada air liur sedikit. Kalau al-basaq itu meludah. Nah ini di bawahnya meludah, di atasnya meniup. Lalu sebelah kiri bukan astagfirullah Ibu, tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kata sahabat ini, sejak saat itu saya senantiasa merasakan ketenangan dan kekhusyuan dalam sholat. Ya, Ibu ya. Tapi jangan tiap sholat. Lu kapan khusyuknya? Ini setannya. Berarti nggak mempan auzubillahnya ya. Tiap sholat. Ya. Dan kedua, jangan pada saat sholat berjamaah. Nanti orang di samping dikira diludahi, Bu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.